Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Ibu harap semuanya sehat ya. Ibu harap semua pada pagi hari ini semuanya sehat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Persiapkan diri anak-anak, Ibu yang akan pimpin kita dalam doa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu absen dulu ya. Hadir semua. Ya, bagus, hadir semua. Baiklah, hari ini kita akan bergabung dalam satu kelas. Ada kelas 4 dan kelas 5 ya. Namun sebelumnya Ibu akan menjelaskan materi untuk kelas 4. Hari ini kelas 4 akan belajar tentang IPS, tentang bencana alam. Dan untuk kelas 5 nanti kita akan belajar tentang alat pernapasan pada manusia. Baiklah, sebelumnya kita akan belajar terlebih dahulu materi kelas 4, yaitu tentang pengertian gejala alam. Ada yang tahu apa itu bencana alam? Ya, bencana alam itu adalah bencana yang diakibatkan oleh alam. Ada juga yang diakibatkan oleh manusia. Ada dua macam ya dalam bencana alam. Ada yang diakibatkan oleh manusia dan ada yang diakibatkan secara alami. Namun sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa itu bencana alam, yaitu merupakan peristiwa yang terjadi karena keadaan permukaan bumi. Beberapa gejala alam yang terjadi dapat menyebabkan bencana alam. Nah, di dalam bencana alam ini terdapat bencana alam alami dan bencana alam yang diakibatkan manusia. Kita akan pertama membahas tentang gejala alam secara alami, yaitu ada yang tahu kira-kira? Ya, ada gempa, ada banjir, ada apa lagi? Ada badai ya, itu diakibatkan secara alami. Gejala alam secara alami. Bisa diperhatikan di sini ada gambar. Di dalam gempa bumi itu terdapat gempa bumi tektonik, ada yang disebut gempa bumi tektonik dan gempa bumi vulkanik. Ada yang tahu akibat gempa bumi itu apa? Apa penyebab adanya gempa bumi? Ya, getaran atau guncangan di permukaan bumi yang disebabkan akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba dan menciptakan gelombang seismik. Nah, itu merupakan pengertian dari gempa. Nah, dan yang kedua ada badai. Ada badai atau juga sering kita kenal dengan angin topan. Nah, dan yang ketiga tadi ada banjir dan tanah longsor. Nah, ini adalah bencana alam yang disebabkan oleh manusia. Banjir, yang pertama itu banjir. Banjir terjadi akibat meluapnya air sungai ke daerah-daerah yang berada di sepanjang aliran sungai. Ini merupakan akibat manusia ya, menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan dan mengakibatkan banjir. Begitu juga dengan longsor. Longsor diakibatkan gundul-gundulnya hutan ya. Kebakaran hutan. Nah, ini juga dapat disebabkan oleh manusia. Ya, baiklah. Sekarang kita kembali ke materi kelas 5. Perhatikan kelas 5. Di sini kita akan belajar tentang alat pernapasan pada manusia. Ada yang tahu apa itu alat pernapasan pada manusia? Ya, ada hidung. Lagi? Ada tenggorokan. Ya, betul. Ada yang tahu penjelasan alat pernapasan itu apa saja? Baiklah, Ibu akan menjelaskan ya. Alat yang dipakai dalam rangka menghirup dan menghembuskan udara disebut sebagai alat pernapasan. Nah, di sini ada beberapa alat pernapasan. Yang pertama tadi ada hidung. Dan yang kedua ada epiglotis. Perhatikan di sini ada gambar. Ada gambar. Nah, ini dia.
ada gambar. Diperhatikan, tadi ada ibu bagikan kertas HPS kepada anak-anak. Perhatikan di situ ada gambar-gambar. Yang pertama di sini dijelaskan ada hidung, dan yang kedua tadi epiglotis, ketiga pita suara, keempat trakea, kelima bronkus, keenam bronchiola, ketujuh alveolus, ke-8 jantung. Di nomor 9 ada pleura, di nomor 10 perhatikan gambarnya sambil diperhatikan diafragma, yang ke-11 rusuk, dan 12 otot rusuk. Nah, itu beberapa bagian alat pernapasan pada manusia. Hidung, bagian ini mempunyai rongga disekat oleh tulang lempengan tengah. Nah, itu dia hidung. Proses menghirup udara melalui hidung lebih baik jika dibandingkan dengan menggunakan mulut. Nah, jadi kita bernapas itu lebih baik menggunakan hidung daripada mulut. Beberapa kelebihan ya jika kita bernapas menggunakan hidung. Yang pertama, di dalam hidung kita itu terdapat bulu dan selaput lendir. Yang kedua, hidung akan mengatur udara atau suhu yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, hidung juga mengatur kelembaban. Baiklah, ibu akan membagikan tugas kepada anak-anak. Ada 5 soal tugas, nanti dikerjakan, jika sudah selesai dikumpulkan ya. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, terlebih dahulu kita berdoa. Ibu yang akan pimpin kita di dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.